Shalom aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Begini temanya ya, pentingnya link ayat Alkitab. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai yang mengajarkan kebenaran Alkitab, itu harus punya banyak link ayat. Ya, tidak boleh tidak punya link ya. Kalau tidak punya link itu namanya ngototer ya, atau hanya ngotot saja. Ya, ini pengantar dulu ya. Jadi pentingnya link ayat Alkitab. Misalnya kalau Anda membaca di dalam Kejadian 32 ayat berapa itu? Ayat 23 ya. Apanya Kejadian 32 tentang Yakub bergumul dengan Allah. Lalu Yakub menang gitu. Lalu kalau Anda nggak punya link ya Anda mengajarkan ya menjadi sesat. Yakub itu bergumul sama Allah lalu menang gitu. Anda harus punya link ayat ya. Tidak mungkin orang kok bergumul dengan Allah atau gelut sama Allah, itu tidak mungkin ya. Sebab pasti mati ya toh. Di mana linknya? Misalnya di dalam Keluaran 33 ayat 20, siapa melihat aku mati, orang tidak akan mungkin melihat wajahku bakal hidup. Terus linknya mana lagi? Yakub bergumul sama Allah, linknya mana lagi? Hosea 12 ayat berapa? Ayat 4. Ternyata dia bergumul dengan malaikat. Nah, seorang pendeta hamba Tuhan tidak boleh ngotot ya toh. Yakub bergumul sama Allah, Yakub menang. Hehe, Anda miskin link. Tidak boleh miskin link. Baik, mari kita lihat ya bagaimana pendeta-pendeta yang miskin link begitu ngototer ya, atau ngototer ya, ngotot luar biasa. 1. Penguasa di surga itu siapa? Penguasa, ya, penguasa itu Bapa. Kenapa kok bisa punya pendapat penguasa di surga itu Bapa? Karena kan kita berdoa kepada Bapa ya, Bapakku yang di surga itu Yesus ngomong gitu. Misalnya di dalam Yohanes 14 ngotot ya. Yohanes 14, Bapakku di rumah Bapakku banyak tempat, Bapakku di surga. Lah kok Anda nggak punya link lain ya? Itu waktu kapan itu? Waktu Yesus jadi manusia loh. Emang sekarang Yesus masih manusia? Ya tidak sih, tapi itu ayatnya itu. Itu namanya ngototer ya. Pendeta hamba Tuhan harus punya banyak link atas pertanyaan penguasa di surga itu siapa? Ya, satu-satunya atau kesatuan siapa? Ya. Kalau Anda menjawab Bapa, ya, penguasa di surga itu Bapa, maka Anda nabrak Wahyu 6 ayat 10. Penguasa itu yang kudus dan benar. Siapa yang kudus dan benar? Wahyu 3 ayat 7, yang kudus dan benar itu Yesus. Anda tabrak itu. Padahal ayat Alkitab mengatakan penguasa itu Yesus. Ya, di surga penguasa itu Yesus. Anda tabrak juga Yudas 1 ayat 4. Penguasa satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Anda tabrak juga 1 Timotius 6 ayat 15. Itu juga penguasa satu-satunya. Di surga itu ya pasti penguasa satu, Yesus Kristus. Tidak mungkin Yesus Kristus iya, Bapa iya, tidak mungkin ya. Anda juga akan tabrak juga yang kudus yang benar. Oke, nabrak lagi Wahyu 1 ayat 8. Penguasa kan pasti yang maha kuasa dong. Betul, Yesus bilang aku yang maha kuasa. Jadi kalau Anda ngotot penguasa di surga itu Bapa, maka Anda nabrak ayat Alkitab. Tidak mungkin nabrak ayat Alkitab kok suatu kebenaran, ya tidak mungkin. Iya ya Pak ya. Pentingnya link ayat Alkitab. Pendeta tidak boleh miskin link. Gimana Pak supaya dapetin link? Sembah Yesus. Ya, Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Nomor 2. Ya, yang duduk di tata surga itu siapa? Kan ini pertanyaan paling penting. Yang sekarang duduk di tata surga itu siapa? Oh, itu Bapa, Pak. Ya, kami saja kalau ada orang mati telah dipanggil oleh Allah Bapa di surga. Itu Allah Bapa di surga. Ya, geli saya ya. Orang mati, ya toh, kasihan kan yang mati.
udah mati, dibikin acara begini, telah dipanggil pulang Bapa di surga. Itu pendeta itu bener-bener pendeta super jahat loh. Bapa di surga aja tidak ada coba. Orang mati digituin coba. Telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Telah menghadap Bapa di surga. Jahat banget ya pendeta itu ya. Iya, jahat banget ya. Siapa emang yang duduk di tata surga? Itu Bapa. Lah Anda tabrak-tabrak ayat Alkitab. Ya, Wahyu 4 ayat 2 dipertegas ayat 8, dipertegas ayat 11. Ternyata yang duduk di tata surga itu Yesus. Dialah Alfa Omega, dialah Tuhan Allah, dialah yang maha kuasa, dialah pencipta langit dan bumi. Itu Yesus, bukan Bapa. Coba ya, ada orang mati, pendeta ya toh. Bapak Ibu Saudara telah dipanggil pulang ke Bapa di surga. Coba Anda super jahat nggak kayak gitu? Bapaknya saja tidak ada di surga. Jadi kalau orang mati bagaimana Pak? Mestinya begini, telah meninggal dunia dengan iman kepada Kristus. Itu baru benar. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Hanya yang beriman mati dalam Kristus. Itu baru benar. Bapa di surga, Bapa nggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang yang duduk di tata surga itu Bapa, ya kamu tabrak-tabrak ayat Alkitab. Mana ada kebenaran kok nabrak-nabrak ayat Alkitab. Kasihan ya Pak Pendeta, jangan lagi ya Pak ya. Ada orang mati Anda bilang telah dipanggil pulang kepada Bapa di surga. Jangan pernah lagi Pak sinau rene Pak, sekolah sini sama pendeta HTD Pak. Ya, nggak peduli gelarmu doktor, ngodok-ngodok barang kotor ya. Belajar Pak, ngenes saya Pak kalau tahu tingkah laku para pendeta itu ya. Pendeta yang doktrinal, tidak pakai ayat Alkitab. Yang duduk di tata surga itu Bapa kami yang di surga. Setan pun ketawa. Ini pendeta, umur udah tua, karatan, nggak baca Alkitab kali ya. Nggak pernah dengerin khotbahnya pendeta HTD itu. Nomor 3 ya, yang disembah di surga itu siapa? Kami menyembah Bapa Pak. Dari pagi Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Kami menyembah Bapa Pak. Lah iya ngawur tok gitu. Mana ayat Alkitab yang mengatakan ada penyembahan terhadap Bapa? Dia comot deh ayat-ayat zaman Yesus jadi manusia. Yesus sujud dan berdoa pada Bapa. Lah itu kapan? Waktu Yesus manusia. Lah iya wong Yesus sekarang di surga itu sebagai Allah. Mari kita tunjukin bahwa yang disembah di surga itu ternyata Yesus. Kalau Anda ngotot nyembah Bapa ya kamu tabrak Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Ya. Kamu tabrak juga Wahyu 4 ayat 8. Kamu tabrak juga Wahyu 11 ayat 16 sampai 17. Ya, segala pujian mereka menyembah Allah. Siapakah Allah itu di ayat 17? Yang maha kuasa, Tuhan, Alfa Omega. Ya. Yang mulai memerintah itu siapa? Yesus. Ya, jadi yang disembah di surga itu Yesus, bukan Bapa. Ya. Nomor 4. Oke, kalau gitu Allah di surga itu siapa? Bapa Pak, Allah Bapa Pak. Kali langit dan bumi itu Allah Bapa Pak. Lah iya, kamu tabrak-tabrak ayat Alkitab tadi, Wahyu 11 ayat 16 dan 17. Allah itu di ayat 17 Alfa Omega, Tuhan Allah, yang maha kuasa, tak lain dan tak bukan Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 7 juga kamu tabrak. Yesus berkata aku menjadi Allahnya. Ya. Jadi penyembahan di surga itu Allah itu Yesus, ya, bukan Bapa. Nomor 5. Bapa kekal itu siapa? Ya, aku akan duduk ya bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa itu Bapakku itu? Ya ternyata Bapa kekal adalah yang duduk di tahta. Siapa itu? Yesus. Tadi sudah dijelasin di dalam Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Ya. Jadi Bapa kekal, Yesus mengatakan Alfa Omega ya. Yesus sampai ngomong 5 kali itu. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 7, di samping ada Wahyu 11 ayat 16, 17, bahkan sampai 6 kali itu Yesus mengatakan aku yang ada, aku yang sudah ada, yang akan datang, yang awal, yang terkemudian, Alfa Omega, sami mawon, Yesus. Jadi Bapa yang kekal siapa? Yesus. Ya.
Yesus memang ngomong begitu ya. Jadi Anda jangan bingung. Aku akan duduk, Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lalu Anda bingung, tuh Bapakku di atas tahtanya. Anda mesti cari tahu, siapakah Bapakku di atas tahtanya? Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Bapakku di atas tahtanya adalah Yesus sendiri. Ini bukan pertama kali Yesus ngomong begini. Contoh lain misalnya, misalnya Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Itu Yesus yang ngomong. Nggak taunya yang maha kuasa itu Yesus sendiri, dirinya sendiri. Ya, ini juga sama, Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya. Nggak taunya Bapakku di tahtanya ya aku sendiri. Kok bisa begitu, kan Allah itu roh. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Lalu Anda pikir firman pangku-pangkuan gitu sama Allah. Sama persis dengan ya pikirannya pendeta-pendeta apa? Yang itu tidak Tritunggal ya. Yang pikirannya Bapak pangku-pangkuan nama Yesus. Makanya mereka menyetujui LGBT kan? Ya, apa dasar mereka menyetujui LGBT ya? Padahal LGBT adalah kekejian bagi Allah. Karena ada Wahyu 3 ayat 21. Bapa duduk sama Yesus pangku-pangkuan, kan Bapa laki-laki. Kalau perempuan kan bunda ya. Laki-laki di pangku laki-laki, LGBT. Langsung tanda tangan, LGBT disetujui oleh gereja kami. Bahkan pentolan paling gede, paling tinggi jabatan ya toh. Menyetujui LGBT gereja mana itu? Allah udah tahu sendiri. Ya, ada gereja menyetujui LGBT. Ya, demikian pula Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Markus 16 ayat 19. Enggak taunya Allah itu Yesus sendiri. Clear? Ya. Jadi harus punya banyak link ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan Anda cuma membaca anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa titik. Berarti nanti yang maha kuasa itu sebelah kanan Yesus, sebelah kiri Allah. Mbok cari link. Wahyu 1 ayat 8 Yesus bilang aku maha kuasa. Loh, berarti Yesus sendiri dong. Betul. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, mbok cari link. Ternyata Allah itu Yesus sendiri. Iya betul ya. Aku akan duduk ya toh. Di atas tahtaku, di atas tahta Bapa ya. Bapa duduk di atas tahtanya, aku akan duduk bersama Bapa. Sama dengan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firmannya bersama-sama dengan Allah. Lalu siapakah? Ya Allah ya toh. Yang duduk di tata surga ya Allah. Siapa itu? Yesus. Allah di surga itu punya nama diri untuk sekarang. Kita harus memanggil Yesus karena Yesus ngomong Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus ya. Pada singkat dan clear ya Bapak Ibu Saudara, para pendeta-pendeta, Anda harus punya banyak link. Jangan membuat penyesatan. Saya ingin berbagi begini ya. Saudara-saudaraku yang sesama pendeta, aku mau nanya begini. Kalau Anda ngotot hari ini masih memberitakan Bapa sebagai Allah, masih memberitakan Allah itu kesatuan, bukan satu, Tritunggal, tidak esa, ya. Allah itu Bapa bukan Yesus Kristus. Coba Anda pikir, emangnya Allah tidak menghukum Anda apa? Ayo saya nanya nih, umurmu sekarang berapa? Terus sekarang Anda sudah berapa puluh tahun jadi pendeta, masih sudah dengar nih tayangan pendeta HTD ini, bahwa Allah di surga itu Yesus, Tuhan di surga itu Yesus, yang duduk di tata surga itu Yesus, disembah di surga itu Yesus, maha kuasa itu Yesus. Anda masih ngotot memberitakan Allah itu Bapa, yang berkuasa itu Bapa. Emangnya Allah nggak menghukum Anda? Tak kasih tahu, demi kemurahan Allah Anda menghukum dan memasukkan Anda ke dalam liang kubur paling dalam. Tak kasih tahu supaya Anda tahu. Anda jangan berpikir kita nyaman-nyaman saja memberitakan Tritunggal, memberitakan Bapa. Salah. Allah menghukummu. Kamu sudah dengar sekarang ya para pendeta yang sudah lama ya. Ya, Anda jadi pendeta sudah lama, tak kasih tahu ya. Emangnya Allah nggak menghukum Anda gitu? Setelah Anda begini, nggak peduli pendeta gede, pendeta karatan, pendeta lama, geralmu, doktor. Aku mau nanya, setelah kalian dengar dan ini semua ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Terus kamu masih ngotot memberitakan Allah itu 3 pribadi, 3 hakikat tapi 1. Saya mau nanya, emangnya Allah nggak menghukum Anda apa? Tak kasih tahu, kamu dihukum, dimasukkan
liang kubur paling dalam tempatnya iblis alaihi laknat. Tak kasih tahu. Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Siapa yang duduk di surga? Oh, Yesus. Siapa Allah di surga? Yesus. Siapa yang disembah di surga? Yesus. Bapaknya kemana? Bapak kiasan. Bapak kekal siapa? Yesus. Juru selamat siapa? Yesus. Maha kuasa siapa? Yesus. Yang kudus, yang benar di surga siapa? Yesus. Apakah Yesus sudah mulai memerintah? Ya. Wahyu 11 ayat berapa tadi? Ayat 17. Ya, clear. Anda nggak bisa bantah. Lah, ayat Alkitab kan nggak bisa Anda bantah. Terus kenapa Anda masih ngotot hari ini? Untuk apa? Demi membela gereja, Pak. Emangnya Allah tidak menghukum kamu? Perjuanganmu puluhan tahun, ya, berjuang, yaitu dari muda sampai tua menyebarkan Injil katanya. Terus sekarang sudah tahu, oh ternyata keliru semua yang selama ini kami beritakan. Ternyata Allah itu esa. Terus kamu masih ngotot. Saya mau nanya, emangnya Allah nggak menghukum kamu apa? Nggak peduli, ya, dirimu pendeta karatan, doktor sekalipun, ya, turun temurun, ya, emangnya Allah nggak menghukum kamu? Coba pikir dengan nalar yang wajar aja lah, ya. Udah bener ini semua pendeta HTD, bener ini. Aku mau tolak gimana? Link ayat semua, bener semua. Kalau kita tetap ngotot gimana? Ya dihukum sama Allah. Makanya kambing, ingat-ingat ya. Ya, ada kambing itu neraka semua. Demi kemurahan Allah. Ini begitu, saya itu begitu concern ya toh dengan kekristenan ya toh. Saya sangat miris kalau lihat kekristenan di Indonesia ya. Bagaimana sekian ratus tahun ternyata penyesatan luar biasa oleh doktrin yang namanya Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Ya, membinasakan. Pendeta-pendeta berhenti, sekarang stop, ayo balik ke Alkitab, ke Allah Esa, sembahlah Yesus Allah yang benar. Jangan lagi nyembah Bapa, jangan lagi doa Bapa kami. Ya, kemana alamat kamu doa, di situ kamu menyembah. Kalau kamu masih doa kepada Bapa, yang kamu sembah Bapa, maka kamu kambing. Kalau penyembah Yesus, kamu domba. Udah gitu aja, simple. Ya, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiata BBS. Haleluya, amin.